Ketika kalian ada di rumah, pasti kalian merasa bahwa itu adalah tempat ternyaman kalian, kan? Atau bahkan rumah adalah surga bagi kalian. Tapi bagaimana jika semua berbanding terbalik? Justru rumah malah menjadi tempat mengerikan buat kalian. Apakah kalian akan tetap bertahan? Atau justru kalian akan keluar dari rumah itu? Sebelum gue mulai podcast malam hari ini, gue cuma mau bilang, kalian beruntung yang masih merasa bahwa rumah adalah surga buat kalian. Semoga kalian akan selalu bahagia ya. Oke, balik lagi sama gue Gadis Judes pada podcast Ruang Sepi. Pada malam hari ini, gue cuma mau cerita aja sih di sini. Kalau sebenarnya yang selama ini gue anggap bahwa rumah adalah surga buat kita semua, ternyata malah berbanding terbalik. Setelah terjadi perpisahan, mungkin podcast ini akan gue kasih judul Rumahku, Nerakaku. Kenapa gue sebut gitu? Karena buat gue rumah yang tadinya seperti surga, yang aman, damai, dan tentram, malah menjadi kayak neraka buat hidup gue sendiri. Bukannya gue lemah, tapi gue cuma lelah sama dunia gue saat ini. Sering banget gue bilang sama temen gue, kalau dunia gue gak seindah senyuman gue saat di luar. Tapi banyak dari mereka yang gak percaya. Kadang gue juga iri kalau lihat teman-teman gue punya keluarga yang utuh, beda sama gue. Tiap gue pulang ke rumah, pasti di rumah selalu ada keributan, selalu ada perdebatan. Terkadang gue perlu tempat untuk menenangkan diri. Biasanya kamar gue adalah tempat paling damai. Tapi sekarang udah beda. Sekalipun gue berada di kamar, itu rasanya telinga gue seperti ditusuk dengan benda tajam. Setiap hari, setiap detik, gue selalu dengar suara tamparan, barang-barang pecah, dan tangisan adik-adik gue. Tapi gue seperti orang bodoh yang gak bisa berbuat apa-apa saat itu. Gue cuma bisa pergi, keluar dari rumah, dan nongkrong sama teman-teman gue. Perceraian sebenarnya bukan jalan yang terbaik sih untuk sebuah hubungan rumah tangga. Tapi menurut gue, kalau itu nggak bikin rumah seperti neraka, kayaknya itu adalah jalan terbaik deh. Jujur, podcast ini gue nggak buat materinya sama sekali. Gue nggak ada preparation. Karena tepat di bulan ini, bulan Juli, dimana perpisahan itu selalu terjadi pada bulan ini. Entah gue yang sial atau memang bulan ini bulan terburuk buat gue. Gue kadang gak ngerti kenapa jalan hidup gue seperti ini. Tapi di sisi lain, gue bersyukur karena perpisahan itu bisa bikin gue lebih dewasa dan semakin mengerti apa itu arti kehidupan.
Gue pikir setelah perceraian itu semua akan kembali kayak dulu lagi. Tapi ternyata enggak. Malah setelah perceraian itu mama semakin depresi. Dan saat itu juga hati gue semakin hancur liatnya. Karena gue udah bener-bener gak sanggup, akhirnya gue pergi dari rumah. Gue memilih kerja yang jauh banget dari rumah gue. Sampai akhirnya berkali-kali lebaran gue gak berani buat balik ke rumah. Karena gue takut. Dan gue gak sanggup buat lihat mama terus-terusan depresi kayak gitu. Tapi tetap, seburuk apapun rumah yang kita tempati, itu adalah tempat kita harus pulang. Sama halnya kayak dunia ini. Setinggi apapun kamu melangkah, pada dasarnya kamu terbuat dari tanah. Kayak gitu. Dan akhirnya setelah 3 tahun, gue berpikir kalau gue udah terlalu lama kabur dari keadaan yang hancur. Sampai akhirnya gue pulang. Jadi untuk kalian yang memang masih memiliki keluarga yang utuh, gue harap kalian jaga. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan pernah deh minta lebih. Karena di luar sana masih banyak anak-anak yang menginginkan keluarga yang utuh seperti yang kalian punya saat ini. Dan untuk kalian yang berada di posisi yang sama kayak gue, kalian hebat. Kalian kuat. Kalian pasti bisa buat hadapin semuanya. Buat hadapin kerasnya dunia dan siksa neraka di dalam rumah lu sendiri. Gue harap kalian bisa ambil pelajaran ya dari setiap kehidupan manusia, dari setiap cerita orang-orang. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast gue sampai akhir. Jangan pernah bosan ya untuk dengerin suara gue yang jelek ini. Gue Gadis Judes menutup podcast ini. Semoga kalian selalu dikelilingi oleh kebahagiaan. See you. Salam satu hati. Jangan lupa untuk follow Instagram gue Gadis Judes. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan subscribe. Thank you.